selamat datang di podcast Jam Cover Age atau Ngawi Sumatera Barat. Oke. Terus kita di sini tujuannya untuk membahas ketertiban sekolah atau KTR seperti halnya karbo, PEP dan lain-lainnya lah. Oke, sebelum kita memulai kita perkenalan dulu. Oke, dari saya dulu ya. Nama saya Muhammad Bisi Setiawan, bisa dipanggil Bisi saja. Pada video saya berasal dari kelas 8A. Oke, mulai dari sini dulu. Nama saya Minang Julian Nurwibowo dari kelas 8A juga. Saya sebagai narasumber. Oke, kamu? Nama saya Fauzi Nugraha dari kelas 8A. Sama sepertinya saya juga narasumber. Oke, perkenalkan nama saya Noval Sekia Pratama Noviasya. Panggil saja Nova. Oke, sebelum kita mulai dari apa podcastnya? Ada Coca-Cola guys, Coca-Cola ini udah diminum sama dan ini kita spoiler lipstick bernama Brasov. Ini tolong ya yang sudah disponsori kirim 1 juta diamond ya. Oke, kita lanjutkan saja. Tidak lucu. Oke, kita. Oke. Ya, langsung pertanyaan. Ya, langsung pertanyaan aja. Tapi bebas. Oke, yang pertama kita akan mencari tahu ya menurut kalian jadi kalian saja bebas yang menjawab siapa. Menurut kalian rokok itu berbahaya atau enggak? Berbahaya. Kenapa disini? Karena rokok itu mengandung zat-zat yang berbahaya dan zat yang beracun juga dan mengandung nikotin yang membuat kecanduan dan dampaknya juga sangat berbahaya seperti kanker paru-paru, pernapasan jadi enak, kayak gitu. Ya, benar. Oke, kita ke pertanyaan kedua. Fakta atau mitos bahwa rokok itu cuma rokok atau vape itu maksudnya itu berbeda ya, maksudnya itu tidak seperti rokok kan lebih bahaya sedangkan vape enggak. Fakta mitos. Kenapa mitos? Karena ya sama-sama bahaya, makanya sama. Ya, Kan berbeda sama. Ada nikotinnya, ada zat berbahayanya juga. ya, Berbeda jauh. Berarti sama nih. ya, Sama-sama aja. tapi lebih bahaya tuh ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian kalau merokok atau nge-vape itu membuat keren atau enggak? Enggak lah. Kenapa bisa? Karena itu mah cuma nyari validasi doang. Jadi dari validasi orang lain ya kamu ngerokok keren banget. Biar dianggap keren. Ya jadi dianggap laki banget. Ya. Iya. Oke. Sebenarnya kita jangan terus pertanyaan, kita pertanyaan dulu. Pensil apa ya? Tebak-tebakannya apa ya? Nggak usah tebak-tebakannya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Apa ya? Oke. Fakta atau mitos? Sebenarnya yang nggak ngerokok juga kalau mendekatin orang yang ngerokok itu lebih berbahaya, maksudnya kayak ngisap itu lebih berbahaya atau enggak? Fakta atau mitos? Berbahaya sih. Fakta berarti karena apa bisa? Kalau saya dengar sih ya, ini lebih banyak hirupnya kalau yang masih mati. Benar. Jadi yang dilepasnya itu lebih berbahaya karena ya itu sama kayak si zat-zat hitam yang kita berparu itu lebih banyak. Oke. Iya. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Kita mikir dulu. Kita harus bermain dulu, cuman ya nggak ada permainan. Oke. Apa ya? Ini deh. Nikotin itu apa sih? Nikotin itu yang membuat zat pecandu, jadi kita kecanduan, dan ketergantungan. Sebenarnya untuk spesifik lagi kayak gimana sih rasanya nikotin menurut kalian ya? Atau pendengaran dari orang lain yang pernah Katanya mah manis, manis di ujung, di pas mau habisnya pahit kata orang-orang. Nih, fakta atau mitos? Orang dia selesai makan atau ngopi yang begini nih. Wah, Itu kalau nggak ngerokok itu rasanya itu pahit-pahit asam kata orang. Fakta atau mitos? fakta. Karena bisa kenapa? Karena ya dari itu resonannya itu mah bukan itunya, itu mah hanya efek dari kecanduan
gara-gara nikotinnya. Oh, jadi gara-gara nikotinnya. Oh, ya benar. Jadi kan yang kurang gitu kalau nggak merokok. Iya, benar. Oke. Selanjutnya, zat apa yang membuat paru-paru kita Datar. Nah, itu parah, benar. Datar ya. Oke. Benar. Apa lagi ya? Iya. Perbedaannya rokok dan vape gimana menurut kalian? Kalau rokok itu dari tembakau gitu ya. Ya, Tembakau dari tembakau, sedangkan kalau itu dari liquid gitu. Elektrik bisa dicas. Jadi Kayak cairan dipanaskan. ya, oke. Oke, yang selanjutnya lebih banyak mana zat kimia yang berbahaya, di vape atau rokok? Di vape. Di vape. Ada kira-kira yang kalian tahu deh di vape ada zat apa aja? Nikotin juga, kafein, itu kayak perasa. Banyak sih. Banyak. Berbahaya juga zat bahaya. Oke. Apa lagi ya? Ini harus kalian tahu lah. Fakta atau mitos? Buat apa? Buat kita yang merokok nih misalnya, kita nggak bisa berhenti buat merokok. Fakta atau mitos? Bisa aja, tapi bisa kalau bisa mitos gitu ya. Kenapa bisa? Kalau karena faktanya itu tergantung kekuatan iman kita ya. Kalau misalnya kita nggak ini mah pastinya kita juga bisa berhenti. Tapi kalau misalnya mah iman mah ya pastinya bisa dibawa dari nikotinnya. Tergantung orangnya aja gitu loh. Jadi tergantung kekuatannya. Apa lagi ya? Sebenarnya tanya sama-sama, tapi nggak apa-apa lah. Apa ya? Kita bikin dulu. Tapi mending kita permainan dulu deh. Apa menurut permainan yang kalian tahu apa deh? Aku ada tertib apa? Podcast apa yang bikin sehat? Puskesmas Spot ya. Apa lagi ya? Ini masih banyak sih, cuman lagi bingung-bingungnya karena ya tahu lah sebelum lain juga ada yang podcast juga kadang-kadang jadi kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa ya? Kira-kira buat apa ya? Nih, benar nggak fakta atau mitos orang-orang bilang kalau dampak dari rokok atau vape itu cuma kerasannya itu cuma pas tua bukan pas muda gitu. Jadi pas muda itu kayak ya udah biasa aja nggak bisa apa-apa. Terus kenapa bisa? Kenapa bisa mitos? Nggak apa-apa dua jawaban. Nanti jawaban aslinya aku. karena menurut saya sih kalau ngerokok di usia muda kayak biasa aja gitu belum ada dampaknya gitu. Kalau udah keras itu baru itu apa ya, kerasa gampang batuk, baru jadi enak gitu. Kalau kamu gimana? Kenapa bisa mitos? Terus karena ya sedikit juga ya maksudnya ke tekanan dampaknya lah, kayak semuanya sesak napas kan kalau misalnya lari gampang sampai Benar, sebenarnya benar gitu. Nah, tapi bisa fakta juga. Nih kalau menurut aku ya kalau bagian fakta, benar beberapa orang itu bisa banget kalau misal anak muda ngerokok, mereka itu kan bukan masalah apa kayak segar aja gitu. Tapi dampak yang paling pentingnya itu kecanduan. Nah kalau mitos benar kita anak muda kalau ngerokok, ya dampaknya bakal terkena zat nikotin, mengganggu pertumbuhan. Ya mengganggu pertumbuhan apalagi itu lebih bahaya. Oke. Dampak apa saja yang disebabkan dari rokok atau vape? dampaknya yang menyebabkan kanker paru-paru, membuat kecanduan, apalagi merubah pola pikir, konsentrasi menurun, gampang ngantuk. Oke. Apalagi ya? Ini pertanyaannya masih sama ya, pas tahun. Fakta atau mitos orang muda yang masih sekolah itu udah merokok terus rasa konsentrasi dan cara pola pikirnya itu jadi sesat. Fakta. Anak muda yang masih sekolah itu udah mulai merokok karena kalau masih sekolah masih di jenjang pendidikan ya. Mereka itu menjadi susah berpikir karena rokok tersebut faktanya. Nah kalau misalnya
Nih, maaf ya guys, bukan nyindir, tapi gini buat anak-anak muda ya. Ini aku anak kecil bukan tahu nih ya, kalian yang masuk jenjang pendidikannya, jangan terlalu kecanduan rokok karena ya tahu kita semua orang bakal mati. Cuman kita kan gak mau kita yang mati duluan kan, gak mau. Jadi kita dulu kayak kita harus minimal punya waktu tambahan gitu. Kan kita gak ngerokok kan waktu kita buat mati kan gak bisa aja lama gitu. Iya. Apa jenjang matinya, tapi bisa juga pendek karena penyakit lagi. Iya, Kayak ya itu yang tadi itu. Tapi juga gak bermanfaat. Ya gak Membakar ruang gitu. Ya membakar ruang. Dan itu sebenarnya itu dipakai buat pertanyaan selanjutnya, tapi gak apa-apa aja gitu. Oke, gitu. Fakta. Dari pertanyaannya mau fakta. Mereka yang suka merokok di jenjang pendidikan pas masih muda gitu, mereka itu bakal itulah dampak yang paling klasiknya itu ya rasa pahit yang mereka rasakan itu menjadi susah, mengganggu banget. Oke, aduh ada orang ada aduh, tapi gimana ya pengen merokok tapi di sekolah gitu. Nah itu yang membuat konsentrasi mereka susah. Oke, itu benar ya pendapat kalian. Oke, kita bertanya apa ya? Apa podcast juga nggak mungkin kita tahu semua pertanyaan ini kan ya. Kita kan nggak ada skrip gitu, Iya. sesuai pengetahuan kita. Oke, atau mitos kita dari rokok itu cuma membuang uang atau membakar uang kita sendiri. Apalagi duitnya masih dari orang tua gitu ya. Kalau nggak kerja sih nggak apa-apa. Apalagi duitnya masih dari orang tua gitu ya. Kalau nggak kerja sih nggak apa-apa. Padahal lebih baik kalau dipakai buat nyimpan uang darurat aja gitu. Iya. Atau ditabung. Ya, benar banget. Oke, tanya lagi. Apa lagi ya? Fakta atau mitos? Kebanyakan pemuda yang merokok itu cuma ikut mayoritas. Benar. Fakta kan? Pak. Kenapa? Karena apa ya? Nggak tahu sih. Soalnya ada juga yang karena itu bukan bermayoritas ya, tapi cuma penasaran aja gitu. Kadang juga ada yang gitu. Ya mau ya lagi. Kan, benar. Sebenarnya kebanyakannya rata-rata itu ikut mayoritas karena itu kelihatan kayak. Iya. Nih ada istilahnya dari anak-anak muda ya yang udah pecandu loh. Mereka bilang laki-laki yang nggak pernah ngerokok itu gay kayak gitu. Jadi mereka itu kayak memaksa anak muda yang nggak ngerokok itu buat ngerokok biar kelihatan keren, biar kelihatan laki. Padahal nggak boleh. Kayak contohnya ada kalau misalnya kamu gak ngerokok katanya tuh lakukan ini, itu kayak ada video yang ngukir ininya teh kukunya tuh jadi cewek gitu ya diwarnai ya, padahal itu mah buruk gitu, Mengintimidasi itu. konsolidasi ya katanya pakai lipstick aja kalau gak ngerokok mah. Ya jadi mereka itu memandang orang-orang yang baik yang nggak pernah ngerokok itu kayak poti atau Itulah katanya kayak laki-laki tapi sikap cewek jadi playboy aja katanya. ya jadi punya sikap lalu gitu. Mereka itu maksudnya ya kayak gitu kan, tapi nggak apa-apa. Kita mah gak ngurus, kita mah Yang penting kita aja kayak gitu ikutan. menurut kalian ya. Kalian bisa nggak buat ngasih tahu perokok buat berhenti? Kata kalian bisa atau enggak? Bisa aja. Bisa ya. Kenapa bisa? Ya kalau ngerti susah sih nggak lagi susah sih, tapi kalau sekedar mengingatkan bisa. Ya mengingatnya nggak masa kamu begini terus sih kalau terus dapat dampaknya berbahaya mungkin dikasih tahu yang gimana ya, kayak gimana sih, Beri nasihat aja. saya beri nasihat aja jadi kamu bilang jangan merokok langsung digebukan gitu ya, jangan Kita mau gini persoalan kita apa kita merokok mending minimal masih tahu sekali aja. Karena kita itu main duluan tahap, kita masih tahu selesai dampak konsekuensinya mereka yang takut. Jadi kita itu cuma udah memperingatin kalau mereka gak nurut kematian kamu itu udah simpel aja, nggak usah kayak boy kamu bisa masuk berhenti merokok itu tuh gak keren jelek kayak gitu. Itu bukan urusan kita tuh. Tapi kalau semisal ada yang merokok ya di sekitar kita yang dekat banget, kan kita kalau misalnya merokoknya kan bahaya juga. Nah itu pasti juga dampaknya sebanyak pasti singkat keras. Tapi kalau semisal orang yang jauh, mending kalian kasih tahu aja secukupnya, sebisanya, nggak usah dipaksa kayak yang dekat sama kalian. Kalau
kalau misalnya kalian sering bertemu sama dia ya yang benar banget itu ya kalau bilang aku ya kan bahaya Bener banget banget. gitu loh hanya hal mengingatkan bahwa proyek yang lainnya mereka yang menjadi tidak memusak terus keras. Kelas. Oke, kata kalian yang merokok itu anak-anak nakal atau ada anak baik juga? Sebenarnya bisa dua-duanya. Anak baik mungkin hanya karena penasaran, kalau anak nakal ya memang buat circle-nya ya ngomong gitu. Kalau misalnya enggak bisa aja kan karena diancam mungkin. Ya, jadi yang nakal itu oke, bagus bukan gitu. Yang nakal itu cuma ikut mayoritas. Tapi nggak apa-apa, kita kan nggak perlu. Yang buat penasarannya sebenarnya boleh ya kita mencoba sedikit-sedikit buat menghilangkan rasa penasaran. Tapi kalau kalian dimana kecil banget ya, siapa yang canduan atau kalian kalau pengen penasaran banget tapi kalian nggak dibolehin buat berpokok, pokoknya jangan diam-diam. Kita cukup nanya ke yang berpengalaman. Kamu ngerokok gimana sih rasanya? Ini bla 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 gitu. Aku nggak tahu karena kamu nggak pengalamannya, maaf ya. Bukan menyindir maksudnya ya. Maaf ya, kayak yang nyontoh ya, semoga kalian tidak tersindir. Ini cuma sebuah konten edukasi. Yes, podcast edukasi ya, kalau benar-benar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Waktu kita masih mungkin masih banyak. Oke, jangan terlalu banyak pertanyaan, kita mau permainan lagi. Siapa yang mau tukar bahkan? Podcast juga sih kita nggak usah terlalu banyak pertanyaan. Iya, kita fun gitu aja. Cari kita itu butuh edukasi, pengalaman dari orang lain dan apa gitu. Pokoknya kita mencari pengetahuan sambil Ngobrol santai, conversation aman gitu yang normal gitu. Iya. Kita sebenarnya podcast itu ya udah aman aja gitu. Kalau yang lain kan serius banget gitu. Itu serius itu ini bukan nyindir podcast yang lain ya, maaf. Oh, sorry banget guys. Bukan nyindir ya. Itu konsep podcast itu jangan terlalu serius karena ini tuh bukan rapat. Rapat dia Mau bikin ya urusan kantor aja. Ini CEO-nya itu. CEO nih. Iya kalau rapat, wah wajar banget. Kita harus serius banget. Kenapa? Konsentrasi kita lebih tinggi kalau di rapat. Sedangkan podcast kita itu mencari pengalaman dan edukasi. Jadi pasti ada empati gitu. Pokoknya gitu. Jadi aja. Jadi Podcast dengan santai, kita mencari edukasi dengan santai, ngobrol-ngobrol, mencari pengalaman. Kalau rapat, iya baru serius. Karena apa? Rapat itu kayak menentukan konsep-konsepnya gitu buat kedepannya gitu. Sedangkan podcast mah kita kan mencari pengetahuan. Ya, gitu. Ini malah memberitahu apa itu podcast, apa itu rapat. bukan Apa nyindir. permainannya ini? Aduh, saya menunggu. Ini yang dari Bapak. Terus bebas. Aduh, saya juga kan jawab ini ya. Terima kasih. Aduh. Apa nih? Apa ya? Apa ya Pak? Radio katanya. Cakep. Jangan lupa beli Coca-Cola. Kalau di traktir dikasih lele. Jangan lupa beli Coca-Cola lele. Tahan Jadi kita sama. Tadi baru apa ya? Apa ya? Apa sih? Ini kita ke pertanyaan yang paling umum lah. Ini gampang. Ini kan tentang ketertibannya. Kita jadi terjebak lebih baik. Oke, menurut kalian aturan itu penting nggak sih? Kayak Aturan penting aja. Penting banget apa bisa? Menurut kalian? Kalau gak ada aturan itu jadi kacau gitu ya, misalnya jam misalnya kita diatur buat tidur jam 9 malam dan bangun jam 5 subuh. Nah, jadi kan kita teratur nih jam 5-nya bangun tidur, terus jam 6, jam setengah 6-nya apa? Ke bekal, jam 6-nya mandi, jam setengah 6-nya berangkat sekolah, atau nggak jam 9:30. Terus kalau misalnya nggak ada aturan nih, misalnya kita tidur jam 12 malam, nah kita berangkat sekolahnya jam 7, ntar kita kelewat dong. Jadi bangun jam berapa, bangun jam 9. Kayak ini kesimpulan
bayangin aja nih, tawuran kita lihat dari segi tawuran. Orang tawarannya kan pada umumnya tawaran itu ada aturannya buat mereka ya. Bukan maksudnya tuh buat warga sekitar ya. Kalau ada tawarannya pasti bubarin. Coba kalau ada aturan, ya mereka bakal tawaran sampai mati semua lah. Nyisain satu kelompok nyisain satu kelompok terus main-mainnya dibiarin. Mereka nggak peduli, mereka nggak punya aturan, nggak punya maksudnya hak mereka sendiri. Bukan itu pentingnya ini. Nah, jadi aturan itu menata hak dan kewajiban. Yes. Oke. Yang selanjutnya, menurut kalian ke sekolah itu harus maksudnya pakai seragam yang sesuai sih menurut kalian harus Iya, misalnya kalau nggak pakai pakaian yang sesuai nanti kelihatannya pakai sekolah. Jadi Benar. Cok, sumpah alarm bangsat banget. Yaudah, nggak apa-apa kita lanjut podcast aja. Itu bukan gimmick lebih aja. Oke. Apa tadi kurang apa spesifik? kurang ya kayak apa ya? Nggak kelihatan kayak sekolah aja. Jadi kayak misalnya kita di sekolah nggak pakai seragam yang cocok, yang cocok yang sesuai. Aneh nggak sebenarnya? Bayangin nih, kita sekolah. Ada yang pakai baju putih, pramuka. Gado-gado. ada yang pakai baju futsal, aneh kan? Ya makanya kita Dikira mau main aja. ya kita mau main dulu ke sekolah mau main apa? Oke itu udah jelas tadi. Pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian para guru itu benar nggak sih kita kasih tahu buat ngerapiin diri kita kayak coba rapi? Menurut kalian itu mereka itu benar nggak sih kasih tahu? Kenapa bisa? Ini menurut kalian yang benar sih. Yang menurut kalian yang kalian tahu tak yang terlalu banget yang karena yang masa itu 2 tahun setahunnya gimana coba kalian? Menurut kalian yang benar gak guru bilang pada siswa yang rambutnya panjang itu gak sesuai diri gitu, gak sesuai aturan itu tuh harus banget dikasih tahu buat merapi diri jadi merapi biar kelihatan rapi aja gitu. Benar gak benar kalian tahu kayak gitu? Benar. Ya kalau kalian nggak tahu alasannya mungkin kayak gini. Kalau kebanyakan belum makan kayak itu rambut panjang baru banget bertanya aneh kayak gitu. Istilahnya kita sebutnya gitu. Sama apalagi yang rambutnya panjang nih di gondrong. Wah, metal. Jangan makanya guru itu baik dalam sejarah kita. Oke. Tapi banyak banget tuh yang mau kabur dari apa razia rambut itu. Wah itu Bukan maksudnya menyindir ya, tapi memang agak menyindir kok contohnya. Oke, kita pertanyaan selanjutnya umum ya banyak. Oke, nih kira-kira kalau kita melihat orang itu membuli kita bertindaknya kayak gimana? Ya kita harus memisahkan. tapi misalkan juga bisa lagi mabuk-mabuk. Pukul. Nih, kalau kita memisahkannya, kita juga harus tahu diri dulu. Maksudnya ini bukan merendahkan kalian. Jadi otot kalian itu berfungsi buat itu. Apa kenapa? Bisa aja kita yang memisahkan, kita juga yang kena, kita yang bonyok. Iya. Jadi paling Jangan kalau bisa jangan sendirian. paling terbaik itu kita itu laporin mendokumentasikan. Ya, Atau tapi kita dulu. kita membawa 2 atau 3 temen deh yang punya apa fisik yang bagus buat misalnya mereka. Jangan pokoknya Kalau misalnya ngedokumentasi nih, ntar orang yang dulu itu banyak gitu. Kita cuma ngomong, oh itu gimana? sama harus. Ini dulu hampir habis, berarti sangat laris Coca-Cola kan? Ya Coca-Cola sangat laris ya. Tolong ini saya sponsor untuk bawakan saya 1000 Coca-Cola ya. Kalau Itu dipakai gini coba. lipstick dipakai buat istri saya di masa depan. Amin. Oke. Nggak usah jangan pertanyaan selanjutnya. Ini masih yang sama. Nih, kita dokumentasi. Nanti si korban banyak duluan kan? Iya. Nah, ini dia gunanya kenapa kita bawa 2 teman. Yang satu misahin, tapi jangan ikut-ikut kayak gini ya. Kita misahin aja karena misahin. Pisahin. Indonesia ini sekarang itu
mau siapapun yang ikut campur ya pasti kena dampak. Jadi kita mending usahain aja. Tapi kalau si misalnya pembelinya nantang, nah si ini dia yang kuat banget misalnya lawan aja. Kalau semisal pemburu nih ya, ngesalahin si orang yang membantu, jangan dibilang terus. Gak boleh. Pokoknya gini, kita sebisanya itu buat mengurangi bullying ya, saling ngasih tahu, bikin poster kayak stop bullying gitu, kayak gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau misalnya saya lihat nih, anak sekolahnya yang lagi jam pelajaran nih, mereka tuh ngeluarin baju gitu, kayak keren gitu tuh. Cara mencegahinnya gimana gitu, cara kasih taunya. Tapi dia tetap ngeyel nih, itu gimana? Biar berwarna, biar berwarna. Yang menindaknya atau guru kan kebanyakan guru di sekolah tuh sebenarnya ada kalau yang takut sama pembuli, cuman sebisanya ya kalau misalnya 1-2 orang itu bantu gurunya itu. Jangan cuma gurunya doang yang turun tangan, kita malah tahu gurunya berani apa enggak. Walaupun rata-rata ya gurunya bisa kuat, berani, punya mental kuat, nggak tentu juga, sebagian juga pasti ada. Jadi kita sebagai murid yang baik ya, kalau semisal ada budaya kita dokumentasi aja gitu, walaupun ya maaf banget kalau korban kalau Harus bonyok. tapi daripada gini bonyok di awal kan, kalau kita gak membantu dia bakal bonyok terus. Kalau kita ngasih tahu terus si pembelinya ditindak sama pihak berwenang, terus di stop itu si korban aman. Tapi pasti bakal lanjut sih gitu. Iya, Bisa di luar juga sekolah itu bisa. Nah, ini nih dia. Makanya kita harus punya teman gitu ya yang sebisanya nge-backup kita. Intinya gini lah, buat yang sama gue itu memang punya teman gitu lah yang biar Tapi kan gak semuanya korban itu punya teman. Ya, misalnya kayak ini diam ya. Kita kan punya banyak cara, orang tua, pihak berwenang kayak polisi dan lainnya, guru gitu. Iya itu. Tapi kalau tiba-tiba itu berubah, kalian ada gimana? Berdiri. jadi stop bullying ya guys. Ya guys, itu bullying guys. Kita sesama manusia itu harus Sesama saling memanusiakan, memanusiakan. mengertiin perasaan orang lain. Ya, tapi buat korban juga ya sebisanya, karena kebanyakannya rata-rata itu ada yang awas validasi, ada yang oversharing. Nah itu titik kenapa pembulinya bisa kesana gitu, ke si korban gitu. Jadi kita mah sebagai anak baik, oke diam aja, sekolah belajar beres pulang. Kita konsep dasar sekolah itu cuma datang, tertib, disiplin, belajar, pulang. Gitu terus sampai kita lulus. Oke. Pertanyaan terakhir atau lagi? Oh, bebas. Waktu tanya. Waktunya masih ada 2 menit. Bebas. Oke, kita kasih 2 pertanyaan aja WA yang kalian harus ngasihnya yang kompleks. Oke. Nah, apa ya? Kita kalau misalnya sebelum pembelian ke yang ini nggak termasuk ketertiban sekolah sih, tapi bisa juga. Jadi yang membahas pembelian itu menjadi ke beda topik ya. Kita apa ya? Atau permainan lagi sambil mikir. Langsung ini aja deh pertanyaannya. Ya kalau juga ya, kalau saya juga lagi bingung ini. Oke guys, jangan lupa ya ini berapa? Nggak tahu. Pokoknya ini yang punya merek Brasso ya guys, lihat. Mirror. Apalah itu nggak tahu lah. Brasso. Brasso ya, makasih udah kirim ya kepada saya ya. Sponsor paling keren dan dan Coca-Cola ya, makasih udah sponsor walaupun udah habisnya baru atau nih dihabisin sama mereka nih. Oke.
tapi kadang saya masih suka bingung gini nih. Kan udah dikasih tahu ya, anak-anak kita itu buat apa ya, mengurangi sampah gitu kan. Oh iya tentang itu kita bahas. Nih, Tambahan lah, kita kasih 3 pertanyaan lagi sebenarnya ya, yang pembelajaran itu bisa masuk ke tertiban tapi enggak juga. Tapi nggak apa-apa, itu tambahan aja. Tambahan bisa. Ini podcast ini bertujuan bisa edukasi kepada kalian apa itu ketertiban, apa itu bahayanya rokok dan yang lain-lainnya. dan banyak juga Kak, cuma Jadi kita kita bahas rokok doang. kita bahas pembelajaran itu sebagai edukasi tambahan itu buat kalian biar nggak terlalu istilahnya itu kalau dalam seni itu monokrom monokrom satu topik doang. Jadi kita butuh sesuatu yang beda. Oke, kita masih ke topik ketertiban atau ketertiban yang 3 pertanyaan ya. Kata kalian wajib kita sebagai siswa harus melaksanakan piket ya biar tertib. Wajib. Kenapa bisa Karena wajib? udah itu apa kewajibannya kita sebagai siswa di sekolah pikir Kalau kelas, kalau ke pikir kan bisa pas tahu nanti nggak fokus kita belajar. banyak banget. Terus udah berserakan kayak jeruk gitu di mana-mana. Bayangin kayak kita lagi belajar malah menghirup aroma apa gitu. Siapa tuh yang suka melempar-lempar software? Maaf ya ini. Bukan penyindir ini. Jangan terbawa serius ya teman-teman. Kita cuma bercanda. Ya cuma bercanda guys. Nanti kalau Sumpah buset serepet maaf guys itu bukan gimmick itu cuma kesalahan teknis ya. Jadi kita pure berarti tandanya. Kalau misalnya ada yang tadi saya itu ngomong saya salah gitu kita bukan settingan. Ya maafkan Enggak settingan ya ini bukan settingan kita pure sesuai pengetahuan kita kita sebenarnya nggak pakai skrip. Ya, guys. Kita tuh sesuai dengan topik. Yes, benar. Ya nggak Kalau ini apa-apa. agak ini nih, deg-degan juga nih. Oke itu masih dibahas itu jadi omong kosong. Guru-guru tidak ingin mendengar itu kan? Benar kan Bu? Benar kan Pak? Oke, sip. Bu guru lagi kesana di Ya kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini apa? itu burung aduh. Ada aja ya murid-murid. Ini murid siapa sih ini SMP mana sih? Nih, 26. 26. Wah, dicoret. Oh iya, nama aku dicoret. Kita ke pertanyaan terakhir aja soalnya sebagai pembawa acara udah ada itu karena semua kalian juga udah pada tahu kita kan udah pakai udah pada tahu kalian itu apa gitu. Oke, terakhir ya. Tapi sebenarnya yang terakhir juga saya juga lagi mikir kayak Saya sambil live fun itu bercanda. tapi jangan kebanyakan fun karena tahu lah Waktu Ya, time is gold. time is important. Oke. Jadi atau pertanyaan atau kesimpulan? Boleh dua-dua aja. Ini langsung kesimpulan saja. Oke, udah. Kesimpulan dari Mas Akmal mungkin ada dari Mas Debu. Oke, kesimpulan kalian dulu Ya, Oke, dari semuanya. dari saya dulu. Kesimpulan saya adalah kalau mungkin dari rokok itu stop lah guys ya, berhenti merokok gitu dampaknya gede banget ya. Kayak bahaya itu gede banget. menyebabkan kanker paru-paru, terus paru-paru menjadi hitam legam ya. Terus paru-paru terus kita jadi kayak ada penyakit gitu banyak lah ya, kayak gampang napas gitu, gampang Regenerasi gitu. ya benar. Terus kalau mungkin dari ketertiban patuhi aja ya, ketertiban di sekolah lah ya, aturan ya aturan. Dan itu juga bukan buat guru doang, buat kita juga ya semua. Ya buat mayoritas sekolah, buat semua siswa di sekolah. Ya. Kan ya aturan kalau dipakai dari sekolah itu bisa kebawa ke kehidupan ke kehidupan sendiri dalam bidang pekerjaan di saat kuliah pokoknya banyak lah. Iya. Jadi sekolah itu bukan cuma mengajarkan kita tentang matematika, Ya, ada disiplin kita tidak harus validasi, selalu evaluasi. ya
kesimpulannya gimana? Ada. Aduh, masih Oh, masih Kalau apa? ada juga. Ya, gitu. Kesimpulannya mah sama aja. Pengen nanya aku, orang yang ditanya kesimpulan pernah dijawabnya gitu. Hah? Maksudnya kesimpulannya tuh ya sama aja gitu ya kayak Oke, gitu. kita dua opini gitu. Dua opini. Baik, Mas Nopal. gimana Mas Nopal? Mas lupa. Mas Nopal, Mister Nopal. Cuma yang betul apa ini? Oke. Kesimpulan dari aku mungkin buat kalian yang masih nanya mending vape atau rokok, jangan dua-duanya guys, sama-sama berbahaya. Ya, kalau dari rokok itu aja dari aku. Ngemat Oh, oke benar. Kesimpulan dari aku, opini aku dan Malah. Oke, kesimpulan dari aku ya. Benar dari 3 kali ini opininya itu mantap. Yeah. Supaya mengapresiasi. Benar guys. Kita sebagai anak muda maupun orang tua ya, kita itu benar ya. Rokok itu buat orang tua itu buat penenang. Jadi kalau kita capek, kenapa kan? Ini relasi. Ya oke, kita lanjut. Rokok itu sebenarnya bisa penting buat mereka, buat menghilangkan rasa stres. Tapi kan kita lihat dari sisi negatif dan positifnya. Positifnya kan dikit. Iya, positifnya dikit, dampak negatifnya gede. Ibaratnya gini nih. Apa ada ya misalnya itu kayak si positifnya itu kayak pemain bola kan kecil kan ya. Lapangannya gede, nah itu dampak negatifnya itu nggak tahu istilah apanya guys ya pokoknya Istilah tadi sih bro. buat kaliannya mayoritas yang merokok, kita di sini bukan buat bermaksud nanti tapi cuma pengen kalian sebagai Menyindir. mayoritas kalian tuh boleh merokok, tapi please lah kalau sama ngajak yang lain, apalagi anak-anak baik. Ya gak usah ngajak-ngajak, ayo lah ngerokok sini rokok. Lagian enak gitu rokok yang Iya. murah gitu. Jadi kalian sebagai kita kok ngebahasnya mayoritas. Ya pokoknya itu. Ya kita intinya jangan ngajak-ngajak lah, kita ngerokok ya udah ngerokok buat kita sendiri. Kalau ada yang pengen ikut ya udah gitu ayo. Terus buat ketertiban juga guys, ikuti aja ya ketertiban di sekolah kan. Bukan cuma buat guru doang ya, buat semuanya, buat para siswa, kan buat masa depan kita juga ya, buat kerja itu agar disiplin. Ya benar. Penutupan berarti ya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah memberi jawaban yang lumayan puas menurut saya ya. Berarti kalian semua udah tahu ya apa itu ketertiban umum atau sekolah, apa itu bahayanya rokok dan sebagainya. Berarti kalian udah tahu kan? Oke. Sekian mungkin dari kami. Oh belum ya? Belum Siapa yang hostnya baca bang? Kamu yang menutup, mana saya nggak jauh. Hostnya nggak dianggap. Teman-temannya di sini kan saya. Oke, cuma Aduh. jangan semua. Oke, bukan kamu semuanya tapi aku tadi kamu yang jawab. Oke, kalian sebagai teman-teman jangan sombong ya. Oke, mungkin kita penutupan saja. Kita juga pengen pulang ya, udah capek. Oke, makasih banyak buat kalian bertiga dari Mas Nova, Mas Ebul, Mas Bintang, dan hadir di sini. Kasih tahu apa pengetahuan kalian tentang ini. Oke, dari jauh-jauh kita ke sini ya. Kamu lari-lari ya 20 menit. 1 jam main dalam Apalagi kali. saya ya, baru selesai main. Wah, Dan itu tuh saya dari tadi tidur. Anda lebih malas daripada saya. Saya ini bukan cuma tuan rumah, saya juga punya band. Sama lingkungan. Oke, makasih banyak ya kalian kira. Oke, makasih Pak ya udah hadir ya untuk mengisi podcast ini. Semoga apa yang kalian jawab itu bisa menjadi edukasi buat kalian ya. Oke, makasih banyak buat Sekian kalian. dari kami. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.